terus dengan ketemu orang Kupang semua, masih sama-sama usia muda gitu backgroundnya. Mungkin bisa Bapak semula. Bisa, tapi Bujuni PH kan belum standby. Sudah nanti ini kalau baterai semua mati. Sudah. Kalau menurut saya hari-hari ini soal suku, agama, ras itu sudah tidak relevan lagi, toh. Ya, yang penting dilihat kinerjanya, track recordnya, kan bisa dicek track record saya selama menjadi DPRD provinsi 5 tahun bagaimana, sebelum itu bagaimana, memimpin organisasi bagaimana, membawa partai PSI hingga kini punya 34 kursi, itu kan track record tersendiri. Jadi itu bisa dilihat. Oleh karena itu kita kan mau pilih kepala daerah, bukan kepala suku, bukan kepala agama, bukan. Ya, kalau kita mau pilih kepala daerah, maka yang harus kita lihat instrumennya itu kinerja, track record, kemampuan komunikasi. Ya menurut saya itu yang pertama. Yang kedua soal konsep program. Ya, program ini memang sudah kami buat banyak, tapi kalau saya boleh bagi sederhana singkat mungkin hanya dalam 4 bagian. Yang pertama tuh saya ingin sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Kenapa SDM saya taruh nomor 1? Karena bagi saya percuma kita membangun infrastruktur yang bagus tapi SDM-nya tetap tidak sejahtera. Itu kan kasihan. Di meja makan tetap tidak ada nasi, mau kebutuhan sehari-hari tetap susah. Itu kan tidak bagus. Itu yang pertama, sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Yang kedua itu saya inginnya daya saing ekonomi berbasis UMKM. Yang ketiga itu pembangunan kota berbasis lingkungan. Jadi saya ingin membangun kota tanpa meninggalkan dimensi lingkungan. Jadi tetap di situ di dalam situ ada nanti ruang terbuka hijau, taman-taman, itu semua masuk di pembangunan kota berbasis lingkungan. Air bersih, sampah, pengelolaannya itu semua masuk di situ. Yang terakhir tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi publik. Jadi transparan, akuntabel, pakai aplikasi digital. Nah itu kira-kira 4 garis besarnya. Nanti semua program masuk di dalam 4 garis besar itu. Jadi saya rasa itu dulu lah program jangan terlalu masuk. Ini mau lompatan PSI dan Pak Kris justru newcomer, partainya newcomer, orangnya newcomer tapi langsung kan. Jadi dan PSI Gerindra ini punya nilai tambah yang luar biasa. Sekarang ini. Ya artinya kan Pak Jokowi, Pak Prabowo, artinya kami berdua, saya dan Serena bisa membawa banyak program untuk Kota Kupang nanti kelak kalau kami diizinkan memimpin. Karena dengan kami tahu dengan anggaran terbatas, fiskal yang terbatas, kita butuh dukungan program di luar APBD. Nah, jadi kalau kami misalkan Serena, beliau dari Partai Gerindra, partai pemenang, sudah pasti beliau bisa bawa banyak program ke sini. Itu keunggulan paket kami. Tapi mungkin satu lah Bapak kan ini Bapak mengenal nih, tentu sudah merasa mengenal Kota Kupang dengan segala dinamikanya, jadi Bapak berani untuk maju. Bapak melihat sendiri problem Kota Kupang sampai sudah sekarang umur berapa 100 lebih ya. Itu apa sih yang Kota Kupang masih tentu problem itu masih ada. Satu misalkan air bersih. Walaupun kita kota tapi air bersih masih jadi problem. Yang kedua sampah. Itu menjadi keluhan semua masyarakat soal bukan hanya di tempat pembuangan air saja, tapi pengelolaan sampah dari rumah tangga kadang sudah menumpuk tapi belum diambil, ya kan? Kadang diambilnya rajin tapi masyarakatnya buangnya sembarangan. Jadi masih banyak, harus dari hulu ke hilir. Kemudian kesejahteraan masyarakatnya itu menjadi masalah yang belum tuntas. UMKM dan lain-lain, stunting, jadi masih banyak masalah kesehatan, pendidikan. Contoh sekarang saja banyak yang tidak bisa bersekolah padahal sudah zonasi misalkan ya. Jadi masih ada problem-problem yang harus kami selesaikan. Jadi Bapak melihat bahwa konsep Kota Kupang sudah bisa nih untuk Bapak pasangan Bapak mereka untuk melakukan sesuatu ya. Iya, bisa. Baik. Sukses. Terima kasih.